Saya undang Bapak, Ibu, teman-teman semua untuk berdiri, bangkit berdiri. Mari kita beri salam satu sama lain dengan senyuman terbaik yang kita miliki, karena kita hari ini bersukacita mau memuji Tuhan. Berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu, di saat kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang telah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Dan kini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kami hati Tuhan untuk siap menerima segala firman yang Kau akan berikan kepada kami hari ini. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan pada siang hari ini, kita mau kembali angkat pujian Ku Mau Seperti-Mu Yesus.
hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan ikhlas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kepada hamba-Nya, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau yang mengumpulkan kami. Engkau memberi kepada kami kesempatan Bapa untuk boleh mendengarkan firman-Mu, untuk boleh memuji Engkau, untuk memperlengkapi diri kami Tuhan, baik hati, pikiran, dan apa yang menjadi kekuatan yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan untuk melayani Engkau. Biarlah Tuhan Engkau terus memberikan pada kami hikmat-Mu supaya kami memahami apa yang kami lakukan, apa yang kami renungkan, dan apa yang kami sampaikan. Biarlah semuanya Tuhan adalah bukti bahwa kami sungguh adalah alat-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai pengenalan kesadaran spiritual dan memahami perspektif Tuhan. Apa artinya? Ya, kita sebagai karyawan Yaski tentunya melayani kan melalui media dan radio gitu ya. Dan kita itu seringkali karena terbawa suasana, kita lupa bahwa kita itu sebagai alat Tuhan ya, yang harus memiliki spiritual yang pas, yang benar gitu kan. Bukan berdasarkan emosi kemudian melakukan segala sesuatu tanpa sadar. Wah, udah terbawa suasana. Ngomong aja panjang lebar kemana-mana sehingga nggak menyadari bahwa apa yang disampaikan ternyata tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu bisa terjadi sih ya. Dan yang berikutnya adalah memahami perspektif Tuhan. Itu menunjukkan bahwa perhatikan bahwa perspektif kita dan perspektif Tuhan itu berbeda. Kita kalau lihat dari beberapa pengajaran yang kita pernah dengar bahwa rencana kita dan rencana Tuhan itu sangat jauh berbeda. Apalagi pada waktu pelaksanaannya bisa jadi berbeda ya. Jadi kita harus belajar bagaimana supaya apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan perspektif Tuhan, bukan sekedar perspektif kita sendiri. Apa itu kesadaran spiritual? Kesadaran spiritual itu adalah kemampuan untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita mesti hati-hati ya.
Kita lihat dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita lihat di sini gambar ini, ya. Gambar ini kan nunjukin nih, sebagai pelayan di Yaski kita tuh berhadapan dengan dinamika dunia modern. Kadang-kadang nilai-nilai yang kita sampaikan itu terlalu jauh dari yang namanya rohani. Apalagi kalau kita udah bicara tentang kontekstual, bisa lupa kita. Ya, pelayanan kita itu bukan sekedar menyampaikan informasi, melainkan harus kabar baik yang ditransmisikan. Ya, kita lihat di sini ada dua bagian. Lihat penciptaan konten itu bukan cuma sekedar jadi kebisingan. Kita mesti pikir begitu. Harus sesuatu yang sungguh-sungguh jelas tujuannya, yaitu transmisi spiritual. Ya, tujuan kita bukan sekedar didengar, kita nggak mau cuma sekedar didengar, tetapi mengajak audiens mengalami transformasi hidup melalui Yesus Kristus. Dan kita jangan serupa dengan dunia, malah dalam catatan saya yang lain sebetulnya seringkali lihat dunia ini karena dia kepengen bener didengar, dia bikin clickbait. Ada yang nggak tahu apa itu clickbait? Nggak ada ya, semua tahu clickbait itu apa. Dan itu sebetulnya adalah sesuatu yang betul-betul nempel sama keinginan daging kita. Jangan sampai itu terjadi sama kita. Ya. Karena sebetulnya kesadaran spiritual itu adalah kita melibatkan penghayatan dan pengenalan akan keberadaan Tuhan dalam pelayanan kita. Ya, tentunya nilai-nilai iman Kristen dan panggilan kita sebagai pelayan itu jelas membawa Injil. Jangan sampai kita ngomong sesuatu yang tidak ada Roh Kudus involved di situ. Ya, kita mesti tahu bahwa kita melakukan misi yang namanya misi day. Apa itu misi day? Misi Tuhan, misi ilahi. Ya, kemudian kesadaran spiritual itu dalam pelayanan media Kristen itu harus punya motivasi pelayanan yang benar. Ya. Kemudian integritas dan etika itu udah pasti. Ya, kita punya nilai-nilai bekerja kita kan faith gitu ya. Jadi itu masuk di sana. Kemudian integritas dan etika itu udah jelas. Cara penyampaian, kejujuran, integritas, kemudian etika dalam pemberitaan. Kemudian tentunya kita juga perlu untuk melihat bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu harus mempengaruhi pola kita dalam menyampaikan berita, menyampaikan kabar. Ya. Menyampaikan kesempatan untuk memuliakan Tuhan itu bukan kesempatan untuk beraktualisasi diri asal gitu aja. Bukan kesempatan untuk jadi populer, tapi kesempatan bahwa nama Tuhan jadi populer, ya. Kemudian tentunya kita harus memberdayakan masyarakat untuk sehingga mereka tuh punya dampak positif dalam kehidupan, jangan malah kita sendiri dampak negatif, ya. Kemudian kesadaran itu berarti kita harus perhatikan konten yang kita mau sampaikan. Kontennya harus konten yang membangun dan berita informasi yang disampaikan harus, saya catat di sini nilai-nilai kasih, pengharapan, pengampunan dan kebenaran Injil itu harus ada. Ya. Kemudian penyampaian yang bijaksana, cara penyampaian juga harus dengan penuh kasih, hormat dan sensitivitas terhadap kondisi rohani dan sosial audiens. Jadi jangan sembarangan aja. Ingat bahwa kita bawa misi Tuhan, ya. Clickbait hindari, kita sampaikan aja yang sebenarnya kita mau sampaikan. Ya, tujuannya memang kepengennya dilihat sih, tapi kita juga tahu bahwa Tuhan punya rencana terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, di sini kalau kita lihat yang namanya hikmat Tuhan itu harus menjadi apa yang mendorong kita dalam melakukan tugas pelayanan kita. Tadi Roma 12 ayat 2 saya udah baca. Perhatikan di situ ada dunia fisik, ada realitas ilahi. Kalau ngomong kesadaran spiritual, kenapa saya taruh di tengah? Karena itu adalah kontekstual, tetapi ingat, kontekstualnya harus berpihak. Berpihaknya kemana? Berpihak pada kabar baik. Berpihaknya pada kita sendiri sudah bertransformasi menjadi alat Tuhan. Makanya di situ ada Roma 12 ayat 2.
harus sadar ya. Next screen. Oke, nah di sini ini gambarnya bagus-bagus ya. Karena dari mana? Dari AI. Ya, saya mencoba untuk masukkan AI. Dan seperti tadi, saya sangat berhati-hati terus terang aja dari hasilnya. Satu-satu saya bacain. Cepat. Karena memang kemarin saya kejepit waktu gitu kan. Apa yang udah saya tulis, saya copy, saya paste aja ke situ ke notebook LM. Keluar. Ada beberapa yang aneh. Ya, mesti dirubah. Karena apa? Karena kita bertanggung jawab dengan apa yang dihasilkan. Bagus, menarik. Gambar kayak gini nggak gampang untuk kita bisa dapat, gitu kan? Tetapi kita mesti lihat ini benar apa enggak. Oke? Ya sekalian ini pengalaman ya. Jadi kita harus dasarnya dari hikmat rohani, sehingga pengetahuan duniawi itu harus mengandung pemahaman pesan Injil yang benar, menyampaikan dengan cara relevan dan penuh kasih, kemudian menjaga dari kesalahan dan godaan. Godaan apa sih? Godaan terhadap keinginan kita untuk jadi populer. Tetapi kita harus menyampaikan firman yang sesungguhnya sehingga yang populer itu adalah kebenarannya. Kalau kita pernah belajar kan ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jangan tambahannya yang digedein. Oke? Tetapi cari kerajaannya yang harus dibesarkan ya. Yakobus 1 ayat 5 bilang, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya ya. Kalau memang kita kurang hikmat, ya kita minta sama Tuhan. Kenapa? Hikmat itu penting nggak? Sangat penting. Kemarin kita udah pernah ada session tentang hikmat ya. Hikmat membantu kita memahami pesan Injil dengan benar. Kemudian hikmat membimbing kita ngambil keputusan ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita lihat dalam Amsal 2 ayat 6, sebab Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan pengertian. Nah kalau kita udah dikasih tahu yang memberikan hikmat adalah Tuhan, kita harus dekat ke Tuhan nggak? Bukan cuma dekat, kita harus nempel. Ya, karena kalau enggak, nanti yang kita beritakan itu bukan dari pemahaman Tuhan, bukan dari mulut Tuhan, tapi dari mulut kita, dari keinginan daging kita. Hasilnya yang tadi carut marut. Ada segitiga, ada bintang, ada titik, ada serpihan gelas itu. Tetapi kalau segala sesuatunya sesuai dengan firman Tuhan, jelas, bukan kebisingan. Cara kerja filter hikmat, ini kita lihat ya, saya tadi udah sampaikan ya. Jangan sampai yang masuk tuh kayak gini nih. Informasi mentah, hantam aja, pakai AI, pluk, keluar, lempar, bacain. Kalau perlu bikin suaranya, tapi nggak diperhatiin. Kita mesti filter. Pakailah hikmat Tuhan. Ya, pesannya harus relevan, tepat sasaran, dan penuh kasih. Balik lagi. Nah, ini masuk ke perspektif Tuhan. Ya, kita mesti tahu perspektif Tuhan. Pernah dengar kan saya pernah nyampein tentang Wahyu 2 ayat 4 kalau nggak salah. Ya, boleh tolong ditampilkan nggak Wahyu 2 ayat 4? Lihat nggak nih, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Coba lihat ayat 2 ayat 2 dan 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Kita semua begitu kan? Jerih payahnya bagus, ketekunannya bagus. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Jengkel, nggak sabar, sebel kalau perlu dan buru-buru kita potong. Ya, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Rasulnya dicobain, diuji, ini beneran rasul apa enggak? Ini beneran hamba Tuhan atau enggak? Dan mereka bisa menemukan tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Bagus enggak? Bagus, karena ini dalam bahasa Inggris commended, apa ya bahasa Indonesia? Dipuji oleh Tuhan. Ya, dipuji oleh Tuhan. Tapi ayat berikutnya, dan engkau tetap sabar menderita karena namaku, karena engkau tidak mengenal lelah. Luar biasa ya. Next, 4, balik lagi yang tadi. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang
semula. Apa korelasinya dua ini? Yang pertama, tadi, itu kita semangat luar biasa. Kayak orang baru kawin, gitu kan. Baru kawin sama istrinya, udah berangkat kantor, aduh pengen cepet pulang, kangen. Gitu kan. Pergi ke mana gitu, tugas keluar kota, pengen cepet pulang. Istri saya sekarang lagi ngapain ya? Gitu. Itu namanya kasih yang mula-mula. Tapi, setelah kamu jalan 20 tahun, kita pergi. Extend. Ya, extend. Jangan buru-buru pulang. Oke, kerja di kantor boro-boro mikirin istri. Yang penting dia cek pakai CCTV sekarang di online. CCTV istrinya lagi ngapain? Oh, anjing udah dikasih makan. Oh, kasur udah diganti spraynya, gitu kan? Rumahnya rapi, ya kan? Tapi kamu kelihatannya ngurusin tuh, rajin. Duit bulanan, wah kasih. Pokoknya hidup dah. Tetapi sebetulnya yang kita kasih itu semua hanya materi. Waktu yang kita berikan, kerapihan yang kita berikan itu semua hanya menjadi satu rutinitas. Bukan sesuatu yang karena kita mengasihi dia. Bahkan kalau kita pulang tahu-tahu dia nemuin kita pakai daster lusuh, gitu kan. Terus baru bangun tidur, kita suruh boro-boro nyium. Ngedeketin aja males. Yang pertama datang, ada makanan apa nih? Ini cerita pribadi kali. Ya, ya. Ada makanan apa nih gitu kan? Padahal sebetulnya kita kan nggak bisa begitu. Itulah kasih mula-mula. Saya datang yang pertama saya cari istri saya dong harusnya. Yang pertama dilakukan adalah itu. Nah kalau dibilang tadi kan di Amsal 2 ayat 6 harus dekat dengan pusat hikmat. Ya, yang dicari siapa? Ya Tuhan pertama kali sebelum kita ngapa-ngapain. Begitu juga ini yang namanya kasih mula-mula tuh begitu. Semangat untuk ketemu dengan sang kekasih itu luar biasa. Ya, jangan wah udah lama rutin aja lah. Kayak kita nih pelayanan di sini bisa gitu nggak? Udah rutin lah kerjaan saya kayak Pak Wawan nih ngerekam, recording gitu ya. Pak Wandi recording, udah pokoknya saya udah recording udah beres dah. Padahal sebetulnya kalau kita punya kasih mula-mula pada waktu kita ngelakukan recording pun kita perhatiin hasilnya bagus apa enggak, yang dibicarakan bener apa enggak. Pak Mando misalnya nyambung kabel, dia lihat ini aman nggak, bisa kebakaran nggak. Saya nggak mau gedung ini kebakaran karena saya mengasihi pelayanan ini. Tapi bukan karena udahlah saya dikejar-kejar sambung aja jepit. Pokoknya udah nyala tuh lampunya tinggal. Jadi segala sesuatu dilakukan berdasarkan perintah. Ya. Oke, itu perspektif siapa tuh? Itu perspektif kita. Semuanya dalam bahasa orang teologi itu legalistik katanya. Pokoknya udah dikerjain, sudah selesai. Ya, ikut devotion ini bukan karena saya kepengen devotion, tapi karena diawasin. Apalagi hari ini ada lontong. Ya. Jadi sebetulnya harus perhatikan sungguh-sungguh kenapa saya ikut devotion, karena saya ingin mengubah pola pikir saya untuk jadi lebih baik. Karena kita punya perspektif adalah perspektif Tuhan, bukan perspektif kita yang cuma legalistik. Oke, boleh kembali ke gambar tadi. Ya, next. Nah, oke, di sini saya bagi jadi 3 sebetulnya ya. Itu di situ ada dimensinya. Satu dissonance dan satu resonance. Resonance itu sesuatu yang teratur, dissonance itu sesuatu yang berarakan gitu ya. Kebisingan dunia itu perspektif duniawi, kemudian frekuensi ilahi atau perspektif Tuhan itu adalah fokusnya. Satu, dunia itu hal materi, status, sukses. Ya. Tapi kalau lihat dari sisi rohani, ya nilai rohaninya mana? Menimbulkan keselamatan jiwa nggak? Ini ujungnya kekekalan loh, bukan cuma sekedar pokoknya rame. Ya. Kemudian yang berikutnya pandangan terhadap manusia. Yang dilihat cuma angka metrik, konsumen, terus target pasar. Tapi kalau Tuhan
Dia lihat bahwa kita itu adalah ciptaan berharga dan dia sangat mengasihi kita. Sorry, ini kalimatnya kurang tepat. Kita itu adalah ciptaan yang berharga dan Tuhan sangat mengasihi kita. Makanya keluar Yohanes 3 ayat 16 ya. Semua hafal, nggak usah dibuka ya. Semoga ingat. Ada yang nggak ingat Yohanes 3 ayat 16? Orang Yaski harus ingat. Oke. Oke, yang berikutnya pandangan terhadap pelayanan. Kalau dilihat di situ adalah sekedar tugas, beban, atau pekerjaan rutin, ya. Tetapi kalau ilahi itu adalah satu panggilan, ya. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Bu Versi waktu itu, ya, bahwa itu panggilan. Kita adalah saluran berkat dan adalah wujud kasih nyata Tuhan kepada audiens kita. Kita lihat di Markus 10 ayat 45, ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kita tujuannya di sini bukan ingin dilayani. Kita datang ke sini bukan kepengen dapat hasil dong atas jerih payah saya. Itu tambahannya. Karena kamu sudah cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa tuh? Jadilah pelayan. Yesus aja yang menyelamatkan kita melayani. Masa kita enggak? Yesus saja memberikan nyawanya supaya kita selamat. Ya. Kita, siapa sih kita? Ya. Oke, di sini adalah siaran yang mengubah hidup, ya. Kata-kata dan gelombang radio hanya menghantarkan suara. Bagian yang tidak terlihatlah yang menyentuh hati dan mengubah kehidupan. Di atas itu teknis dan produksi. Kerja kita luar biasa. Nggak berhenti-berhenti. Capek mungkin. Ya. Tahun lalu saya dengar ada keluhan Pak Yonas. Dia bilang, waduh tahun ini padat banget. Gitu ya Pak? Betul ya? Sampai boleh dibilang dia kelelahan juga. Tetapi ternyata dia nggak burn out. Luar biasa nggak? Itu yang luar biasa. Kenapa? Karena pandangannya adalah saya melakukan ini bukan untuk manusia. Saya melakukan ini bukan untuk supaya Yaski maju. Tetapi tujuannya adalah supaya nama Tuhan diberitakan. Saya bekerja untuk Tuhan. Yaski maju itu sih sesuatu yang Tuhan jadikan sebagai berkat. Sehingga kita bisa tetap bekerja di sini. Saya sendiri diberkati karena Yaski maju itu juga adalah tambahan. Tapi yang terutama nama Tuhan harus didengar, ya. Pondasinya itu memang tidak terlihat. Di situ ada 3 ya. Doa persiapan dulu, ya ini yang saya usulkan sih sebetulnya. Jadi jam 5.55 di radio kalau boleh dan kalau bisa gitu ya. Saya pikir saya dorong lah ya 5.55 itu doa dulu di radio. Ajak audiens untuk sama-sama berdoa sama kita untuk menghadapi hari yang baru. Ya, kemudian yang kedua, kita doanya adalah minta bimbingan Roh Kudus dan pastikan bahwa kita itu dikuasai oleh hikmat dari firman. Oke. Nah, ini perjalanan siarannya. Semoga bisa mentransformasi audiens kita, termasuk diri kita sendiri, ya. Doa dan persiapan rohani itu tadi udah dibahas. Gunakan bahasa yang relevan, berikan kesaksian nyata. Jadi jangan ngarang. Gitu ya, kalau bisa cari yang nyata. Oke. Kemudian fokus pada kasih Yesus dan ajak untuk bertindak. Ya, 2 Timotius 4 ayat 2 itu berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kadang-kadang gini, yang namanya tidak baik waktunya, kita pagi-pagi mau berangkat ke kantor, gitu kan, mau lakukan tugas, tahu-tahu ada hal yang nggak kita sukai terjadi di rumah. Misalnya tahu-tahu apa? Genteng rumah kita bocor karena anginnya kenceng. Ntar malam gimana? Lupakan itu dulu sebentar. Ya, nggak akan kemana-mana kok. Ya, waktunya tidak baik, tapi pikiran kita fokus pada tugas kita dulu, selesaiin dengan baik. Karena kerjaan ini adalah kerjaan Tuhan. Tuhan sudah kasih kita berkat sehingga apa yang terjadi di rumah itu kita bisa beresin. Apalagi kalau cuma sekedar berantem sama istri misalnya, atau anjing pup di tempat yang kita nggak mau misalnya. Itu jadi
panas hati, sebel gitu kan, ya. Nah, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi pada waktu kita bicara di firman, lihat bahwa kita adalah seorang yang betul dipimpin oleh Roh, mempunyai fokus untuk tujuan pelayanan dan menguatkan diri dalam tantangan dan godaan. Itu yang tadi kita udah lihat. Kita mesti menjaga frekuensi kita untuk tetap dalam keadaan in order, ya. Jadi dashboard perawatan spiritual kita mesti rutin berdoa, rutin baca firman, rutin bersekutu dengan komunitas orang-orang percaya, ya, supaya kita bisa saling mendoakan. Kita beruntung kita kerja di Yayasan Yaski. Kita tahu setiap orang di sini setidaknya sudah pernah dengar firman. Dan diharapkan semuanya dengan hadirnya Pak Yusak kita punya namanya spiritual formation kan. Betul-betul spiritual kita tuh terbentuk karena kita bersungguh-sungguh dalam mengikuti spiritual formation tersebut, ya. Dan kita perlu dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Dan ingat, kita bukan cuma minta, tapi kita juga harus mendukung. Bukan didukung doang, tapi juga harus mendukung. Kemudian evaluasi berkala, periksa kita nih pelayanannya murni apa enggak. Motivasi kita gimana? Lurus atau enggak? Kemudian kita berserah pada Roh Kudus, membiarkan Roh memimpin langkah kita, ya. Itu di situ saya kasih ayat Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Cek. Saya waktu lagi ngomong di frekuensi 100,6 gitu ya. Apakah kita dikuasai Roh Kudus atau dikuasai daging kita? Ya, kalau kita tahu bahwa kita dikuasai daging kita, itu berarti kita tidak hidup menurut Roh. Ya, tapi kalau kita sungguh-sungguh bisa berfokus pada apa yang seharusnya kita sampaikan, ya, dengan sadar, maka kita yakin bahwa kita hidup oleh Roh Kudus. Ya, ini siklus, ya. Flywheel, ada yang tahu flywheel apa? Transmisi, ya. Flywheel tuh kalau kita lihat di mobil, orang yang suka, mungkin Bu Lin tahu tuh. Flywheel itu matahari, pernah lihat matahari? Ya, matahari yang ada di mobil tuh, transmisi, ya, betul. Ya, ini mesti lihat dari pertama adalah mohon hikmat, tadi Yohanes 1 ayat 5. Kemudian memperbarui, ya, kita punya budi pekerti. Mungkin tadi udah disebut ya, Roma 12 ayat 2. Kemudian siaran kita harus penuh kasih dan kuasa, dan ujungnya harapannya adalah transformasi audiens yang menimbulkan keselamatan. Sehingga dari semua rotasi kehidupan kita, itu memuliakan Tuhan. Kamu tahu nggak, orang itu kalau ingin memuliakan Tuhan, tapi cara hidupnya dengan rotasi seperti ini dilakukan dengan cara rutinitas, ujungnya kita lama-lama turun. Ya, jadi kita yang namanya memuliakan Tuhan itu bukan rutinitas. Selalu baru tiap pagi. Oke. Jadi kalau datang, saya mau memuliakan Tuhan hari ini. Saya memuliakan Tuhan hari ini. Oke, ini sebetulnya doa penutup, ya, tapi saya akan bacakan dulu kesimpulannya. Ya, kesadaran spiritual dan pemahaman perspektif Tuhan adalah fondasi utama dalam pelayanan media dan radio di Yaski. Dengan hikmat dari Tuhan, kita dapat menyampaikan pesan Injil secara efektif dan mengajak audiens mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian doa penutup, ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan untuk melayani melalui media dan radio. Kami mohon hikmat-Mu agar kami dapat menyampaikan firman-Mu dengan benar dan penuh kasih. Bukalah hati audiens kami agar mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bimbing kami selalu dalam kesadaran spiritual dan perspektif-Mu, agar pelayanan kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kenapa saya tulis di sini? Kalau seandainya orang yang ada di depan mic itu nggak biasa berdoa di publik misalnya, ada masalah gitu ya, bikin aja rekaman tinggal di play. Tapi ya itu kurang afdol. Menurut saya sebaiknya sih yang bacain itu benar-benar berdoa gitu. Jangan dibikin jadi bentuk rekaman. Tapi kalau misalnya dia punya kurang pede, ya kita susun lah gimana caranya. Kan kita selalu dengarkan,
Heartline FM gitu, itu kan direkam kan, tiap hari ada. Kita bikin semacam doa juga boleh sih, tapi hati-hati karena kita bisa kebawa. Sehingga kalau lihat gambarnya di sini, tadinya kita frekuensinya begini, yang belakang menjadi seperti itu. Ya. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan pagi hari ini, dan biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan yang terus memberikan roh-Mu yang kudus kepada kami, membuka perhatian kami Tuhan untuk segala berkat, hikmat, pimpinan daripada Engkau sendiri. Supaya Tuhan, apa yang kami pelajari, apa yang kami renungkan, apa yang kami sampaikan, dan apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Engkau Tuhan menciptakan kami segambar dengan Engkau sendiri. Dan biarlah apa yang kami lakukan Tuhan juga segambar dengan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Yoko pribadi untuk firman Tuhan yang telah dibagikan. Kini kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahan diantarkan ke depan, mulai dari sebelah kanan saya, dan juga bisa menyampaikannya melalui kris yang nanti akan ditampilkan di layar. Sembari kita memberikan persembahan, kita mau angkat pujian Ku Bersukacita Kerja Baginya. Bersukacita kerja baginya, Bisa dimulai dari sebelah kanan saya. ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, tiap langkahku turut perintahnya, dan bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya, ada damai sukacita, ku bekerja baginya, ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk persembahan kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami. Kiranya Engkau yang memberkati dan memakai persembahan ini untuk mendukung pelayanan-Mu, khususnya bagi hamba-hamba Tuhan di pedalaman, dan juga tentunya untuk pelayanan di Yayasan Yaski lainnya. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Masih bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Nanti doa syafaat dan juga doa berkat kami minta kesediaan Bapak Pendeta Yusak Wijaya. Mari kita angkat pujian Kami Perlu Kau Tuhan, refnya saja. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu,
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di penghujung ibadah kami pada pagi ini ya Bapa, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Bahkan di dalam setiap hati kami, Roh Kudus boleh bekerja dengan kuasanya, mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, anak-Mu yang Kau kasihi, Pak Yoke, yang telah Tuhan pakai menjadi berkat di tengah-tengah kami. Dan biarlah apa yang disampaikan ini Tuhan, bukan hanya berlalu begitu saja seusai kami meninggalkan ruangan ini, tapi boleh kami renungkan kembali untuk apa kami ada di dunia ini, mengapa kami berada di Yaski, dan kami diingatkan oleh satu hal, bahwa hidup kami semata-mata ditujukan bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam pelbagai aspek kehidupan yang harus kami jalani. Bapa di surga, kiranya Tuhan terus berkati Pak Yoke dan tambahkan hikmat bijaksana kepadanya, sehingga apa yang disampaikan dan apa yang dikerjakan dan semua kesempatan pelayanan yang datang, baik hari ini maupun hari-hari ke depan, boleh terus menjadi berkat dan banyak orang-orang yang boleh dimenangkan lewat pelayanan Pak Yoke. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, khususnya saat ini untuk negara kami. Kami tidak jemu-jemunya berdoa ya Bapak, melihat keadaan semakin hari tidak semakin baik, ekonomi semakin carut-marut, dan juga berbagai kebijakan yang sifatnya populis, tetapi tidak ditujukan kepada rakyat banyak. Bapak tolonglah Tuhan, berikanlah kesadaran, kiranya Tuhan bekerja, mengingatkan setiap pemimpin yang dipilih, baik dari yang tertinggi, sampai dengan seluruh staf-staf yang ada. Kiranya mereka diingatkan kembali akan mengapa mereka dipilih, tujukan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan, untuk semua program yang sudah berjalan, dan kami boleh melihat bagaimana tangan Tuhan memimpin, menyertai, dan kami percaya juga ada banyak program ke depan yang harus dikerjakan. Kiranya Tuhan terus memimpin dan menyertai, dan nama Tuhan pada akhirnya dipermuliakan selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Dan kami berdoa juga untuk setiap teman-teman kami, baik yang ada di Yaski maupun yang mengikutinya lewat Zoom. Engkau tahu Tuhan, Engkau menilik setiap hati kami. Engkau tahu setiap pergumulan yang dihadapi, baik di dalam masalah iman, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dan banyak hal yang lain ya Bapak. Biarlah ingatkan setiap kami untuk tidak pernah berhenti bersandar kepada Tuhan, untuk terus berharap kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan, kekuatan dan penghiburan satu-satunya. Dan Engkau sendiri yang menghapus setiap air mata ya Bapak, yang mungkin tidak dapat dipahami oleh orang banyak, tapi Tuhan yang menghibur hati, Tuhan yang memberi kekuatan. Engkau sendiri adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan janji-janjinya. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi, Allah yang menyertai dan terus memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudaraku sekalian, sebelum kita meninggalkan tempat ini, marilah arahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan penuh syukur dan sukacita, terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus boleh senantiasa menyertai kita dengan kasih setia Tuhan, memberkati hidup kita, sehingga hidup kita boleh menjadi kesaksian dan menjadi saluran berkat, dan nama Tuhan ditinggikan sekarang sampai selama-lamanya. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk, saat teduh dan ibadah selesai.